Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua mau ngobrol ringan aja nih soal ada video menarik ya dari kontennya Rio Ferdinand dan juga ada Fabrizio Romano dan lain-lain yang membahas soal beberapa topik seperti soal Bruno Fernandes, lalu soal kabar Harry Maguire, Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka yang akan dilepas kabarnya, nanti kita bahas ya. Dan juga soal kabar transfer Manchester United karena ada Fabrizio Romano di sana. Oke, langsung aja ini dan pastinya nanti akan gua kasih opini pendapat gua juga ya. Pertama langsung aja dikabarkan oleh dari Fabrizio Romano kan ini mengabarkan kalau Zakaria ini bisa sebenarnya diambil atau harganya tuh sekitar 6 juta ya. Lalu ada juga pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, yaitu adalah Tariq Lamptey, John McGinn, Haidara dan juga Neves. Ini bagaimana sebenarnya kabar yang sebenarnya ya? Kan ditanyakan oleh timnya Rio Ferdinand dan Fabrizio Romano bilang John McGinn ini kalaupun diambil ya, pemain Aston Villa ini mungkin akan diambil musim panas. Dan transfer yang terjadi di musim panas nanti ini akan sangat terkait atau tergantung dengan siapa manajer baru dari Manchester United. Apakah tetap Ralf Rangnick atau ada nama baru di sana? Dan menurut gue sangat masuk akal. Oleh karena itulah mungkin bisa jadi, ya ini opini gue, bisa jadi kebijakan transfer Manchester United di musim dingin ini juga tidak rame-rame banget atau tidak sibuk-sibuk banget ya. Denny Zakaria sendiri ini dikabarkan memang pemain central defensive midfielder yang cukup bagus, pemain Borussia Mönchengladbach ini ya. Manchester United ini sudah pernah ketemu sebenarnya dengan agen daripada sang pemain. Agennya sendiri adalah agen baru, diganti di bulan November dan di bulan Desember tahun lalu ini sudah bertemu dengan Manchester United, tapi belum ada kesepakatan. Ralf Rangnick menyukai pemain ini, bukan hanya tahu tapi juga menyukai pemain ini. Nama lain yang dikaitkan dengan Manchester United adalah Haidara. Cuman pemain ini nilainya, value-nya itu sekitar 40 sampai 50 juta dan untuk pemain dengan nilai seperti ini dan ini cukup tinggi ya. Di bulan Januari itu kalau ingin diambil ini cukup susah karena memang bulan Januari ini kan di tengah-tengah musim ya dan dengan harga seperti ini sepertinya susah. Denny Zakaria sendiri sebenarnya sangat mungkin bisa pindah di bulan Januari ini. Kenapa? Karena kan kontraknya habis di musim panas nanti dan sudah terkonfirmasi tidak akan diperpanjang oleh Borussia Mönchengladbach. Jadinya klub sendiri, Borussia Mönchengladbach dalam hal ini, kalau seandainya ada tawaran di bulan Januari yang make sense ya, mereka tentu akan lebih memilih hal tersebut daripada lepas secara gratisan di musim panas nanti. Cuman sampai sejauh ini belum ada pembicaraan sama sekali baik itu di Borussia Mönchengladbach apalagi di Manchester United terkait Denny Zakaria. Nah, pendapat Rio Ferdinand tentang hal tersebut ini dia mengatakan sebenarnya yang paling penting bagi Manchester United ini adalah mendapatkan pemain yang jelas-jelas bisa menambah kualitas, bukan cuma menambah koleksi. Disebutkan oleh salah satu rekan dari Rio Ferdinand ini, ingat kasus dari Jemba ya. Artinya pemain yang katanya bagus, ininya bagus, setelah didatangkan ternyata melempem. Memang kalau menurut gua sih begini, ketika kita melakukan transfer pemain, itu kan memang pastinya ada resiko dong ya, apakah pemain ini akan jadi atau tidak. Tapi bagaimana cara untuk mengecilkan resiko tersebut? Ya scout, penilaian, pengamatan ini yang harus dilakukan secara sedetail mungkin. Bahkan dulu di zamannya Sir Alex, yang dilihat bukan cuma pemain ini di atas lapangan saja ya, tapi juga dilihat bagaimana sang pemain ini di luar lapangan, perilakunya di luar lapangan seperti apa di rumah dan lain-lain. Bahkan kalau gue baca dari bukunya Sir Alex ini, Sir Alex juga sering ketika akan melakukan rekrutmen pemain ya, dia mengunjungi rumah dari sang pemain, bahkan bukan cuma rumah sang pemain aja, rumah orang tuanya pun juga dikunjungin karena ingin memastikan kalau pemain ini bagus, baik, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan, sorry ya. Dan karena ini kan satu dan yang lain saling berhubungan. Sir Alex melakukan hal tersebut pun juga sering atau beberapa kali, nggak sering ya, beberapa kali juga kan ada transfer flop. Jadi menurut gua
ya memang pengamatan terhadap sang pemain ini harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itulah gue sih sebenarnya, kalau gue secara pribadi ya, melihat pemain yang bagus lalu dikabarkan akan ke Manchester United dan lain-lain, gue sih oke, hype seneng tapi nggak yang terlalu gitu, karena ya belajar dari beberapa transfer di zamannya Sir Alex, ternyata pemain itu tidak seperti itu. Mungkin dia bermain bagus di timnya yang sekarang ini, ketika pindah di Manchester United beda lagi, karena kan circumstancesnya atau keadaan lingkungannya kan juga berbeda. Manchester United salah satu klub terbesar di dunia begitu. Jadi menurut gua hal-hal demikian ini tentu saja akan sangat berpengaruh. Ditambahkan juga oleh Rio Ferdinand, mendatangkan pemain di bulan Januari ini akan sulit. Kenapa? Karena pastinya harga akan sangat tinggi di bulan Januari. Setuju gue, apalagi kalau yang melakukan ini adalah Manchester United. Konsentrasi Manchester United ini lebih akan melepas pemain dulu, seperti kayak Lingard, Anthony Martial. Ya, gue pikir memang masuk akal ya. Sepertinya klub juga akan lebih konsentrasi bagaimana melepas pemain dulu. Lalu dikabarkan juga nih kan soal kabar Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka yang akan dilepas secara bersamaan oleh Ralf Rangnick. Rio Ferdinand menambahkan kalau ini opini, ini masih baru sekedar opini, dan sekarang semua ini tentang permainan opini ya. Menarik untuk dinantikan apa yang akan terjadi kalau 3 dari 4 pemain belakang ini dilepas secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang besar. Terlepas dari mereka ini bagus atau tidak, melepas 3 dari 4 pemain belakang secara bersamaan ini adalah sangat vital. Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka sekarang memang lagi jelek, pun juga Harry Maguire. Tapi jangan lupa beberapa musim sebelumnya Luke Shaw menjadi pemain dengan tackling tersukses paling tinggi di Manchester United. Aaron Wan-Bissaka itu ya. Luke Shaw juga perkembangannya terlihat di cukup signifikan ya di masa-masa Ole Gunnar Solskjaer, dilihat pada saat atau dibandingkan ketika Jose Mourinho masih melatih. Pun juga Harry Maguire, musim lalu paling tidak di tengah musim dia tampil cukup bagus di Manchester United, walaupun sekarang sedang jelek lah ya, sedang buruk. Ya seperti dikatakan oleh Rio Ferdinand, melepas 3 pemain ini secara bersamaan ini adalah sangat vital, bisa jadi bahkan fatal. 80 juta, 50 juta, 30 jutaan masing-masing harga dari mereka ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Menarik untuk melihat reaksi dari orang-orang di belakang ini, artinya tim rekrutmen, tim pemantau yang bekerja pastinya untuk mendatangkan pemain-pemain ini. Dan penting juga atau menarik juga dilihat oleh Rio Ferdinand, kalau memang kabar ini betul, siapa yang akan menggantikan. Ya gue sepakat sih ya, ini nilai cukup besar sekali. Kita tidak bisa hanya sekedar mengatakan ya ini pemain jual, ini jual itu. Ya siapa yang akan menggantikan, dan juga siapa yang mau mengambil dengan harga yang seperti itu. Ini kan juga klub Manchester United ini kan bukan klub yang mencetak duit. Ibaratnya demikian. Jadi menurut gue ya dari sisi bisnis itu pasti juga akan dilihat. Dan merekrut atau melepas pemain ini kan banyak tim terlibat di sana, tim bisnis, tim scout, rekrutmen, bukan cuma hanya sekedar sang manajer, juga direktur of football itu saja tuh tidak gitu, tapi banyak juga orang-orang yang berperan di sana, agen dan lain-lain. Jadi menurut gua sangat complicated dan tidak akan segampang itu saja untuk melepas pemain, apalagi dalam jumlah yang besar, dan pemain-pemain ini juga harganya cukup tinggi ketika didatangkan, belum lagi gaji dan lain-lain. Menurut gua ya kita sama Anthony Martial aja kan cukup complicated yang berusaha untuk melepas sekarang ini. Ditambahkan oleh Fabrizio Romano, untuk berita ini tuh tidak ada konfirmasi sama sekali, artinya belum ada kebenaran antara tentang berita ini, sorry ya. Tapi menurut Fabrizio Romano, ini bukan hal yang mengejutkan dari Ralf Rangnick. Kenapa? Nah, ini yang menarik, ada cerita ya. Di AC Milan 2 tahun lalu ketika hampir join, Ralf Rangnick itu sudah sangat-sangat dekat untuk join AC Milan. Ralf Rangnick ngomong ke Paolo Maldini untuk mengeluarkan Ibrahimovic dan juga Simon Kjaer. Saya mau mereka out. Padahal 2 pemain ini adalah pemimpin di dressing room. Zvonimir Boban ini langsung tidak setuju dan langsung memilih mundur dari AC Milan. Wow, luar biasa ya. Karena dia tidak mau bekerja dengan Ralf Rangnick. Begitu tahu inilah Ralf Rangnick gitu ya, dia tidak setuju. Dan Maldini pun juga langsung jadi tidak suka dengan Ralf Rangnick. Dan akhirnya pilihan jatuh ke Pioli. Klub cukup bergolak pada saat itu dengan idenya Ralf Rangnick ini. Dan ya kita tahu Ralf Rangnick akhirnya tidak jadi join juga dengan AC Milan. Dan sekarang pun menurut gue posisi AC Milan di Serie A juga ya cukup bagus kan ya, dari papan atas. Jadi menurut gue again ya, ini cukup menarik untuk dilihat, karena kita bisa mengeluarkan pemain, tapi siapa yang akan diambil itu juga paling tidak dari sisi itu saja, seperti yang dikatakan oleh
Rio Ferdinand ini aja sudah cukup menarik begitu ya. Kabar terakhir ini soal Bruno Fernandes. Fabrizio Romano mengatakan Bruno akan segera memperpanjang kontrak. Memang proses agak lama ya dari musim panas tahun lalu, tapi pemain ini sangat happy dan juga komit dan ingin stay di Manchester United. Jadi tinggal menunggu waktu saja Bruno Fernandes akan menandatangani kontrak baru dengan gaji yang baru pula di Manchester United. Opini gue singkat saja tentang kabar 3 pemain itu ya. Ini belum ada konfirmasi sama sekali, dan menurut gue pelatih bagus itu bukan yang hanya datang lalu bongkar pasang, tapi bagaimana pelatih yang bisa memaksimalkan potensi dan kapasitas dari pemain ya. Artinya tingkat kualitas individu dan juga peran dalam tim. Dan ini kan bisa ditingkatkan dengan menu latihan, memberi perubahan secara teknis dan non-teknis, sistem yang mendukung, dan kalau mentok tidak bisa dirubah sama sekali baru dijual. Nah, tapi ini juga lain cerita kalau sang pemain memang dari awal tidak ingin bermain di bawah sang manajer, tidak ingin bermain di klub ya tidak ada pilihan lain selain dikeluarkan. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.